Halo Sobat Maritim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjabarkan terkait dokumen pengiriman dan logistik pelabuhan. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Bill of Lading, dokumen induk dalam pengiriman barang via laut, bukti pengangkutan, kontrak, dan dokumen hak milik. Pengertian dari Bill of Lading adalah dokumen pengangkutan barang melalui laut yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau carrier kepada pengirim atau shipper. Yang kedua adalah dasar hukum di Indonesia atau disebut dengan KUHD atau Windhoek van Koop Handel dan UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Yang ketiga adalah merupakan bukti tertulis penerimaan barang oleh pengangkut dalam keadaan dan jumlah tertentu. Yang keempat adalah bersifat negotiable instrument atau dapat dialihkan kepemilikannya melalui endorsement. Yang kelima adalah dikenal juga dengan istilah consignment dalam bahasa Indonesia. Fungsi Bill of Lading yang pertama adalah bukti penerimaan barang atau menyatakan bahwa carrier telah menerima barang dari shipper dalam jumlah dan kondisi tertentu untuk diangkut. Yang kedua adalah kontrak pengangkutan atau memuat syarat dan ketentuan jasa angkutan antara shipper dan carrier sebagai dasar hukum perjanjian. Yang ketiga adalah dokumen hak milik. Dokumen of title pemegang Bill of Lading berhak menuntut penyerahan barang di pelabuhan tujuan. Yang keempat adalah instrumen pembayaran atau disebut dengan digunakan dalam letter of credit atau LC sebagai dokumen utama pencairan pembayaran ekspor impor. Jenis-jenis Bill of Lading yang pertama adalah clean Bill of Lading, diterbitkan tanpa catatan kerusakan, barang diterima dalam kondisi baik. Yang kedua adalah dirty Bill of Lading, memuat catatan remix atau kerusakan atau kekurangan barang. Yang ketiga adalah strict Bill of Lading, non-negotiable, hanya konsigni yang tercantum yang berhak menerima. Yang keempat adalah order Bill of Lading, dapat dialihkan melalui endorsement, bersifat negosiable. Untuk yang kelima adalah bearer Bill of Lading, pembawa fisik Bill of Lading berhak atas barang bersifat negosiable penuh. Yang keenam adalah true Bill of Lading, mencakup multimoda atau beberapa kali transhipment hingga tujuan akhir. Untuk yang ketujuh adalah received for shipment Bill of Lading, diterbitkan saat barang diterima carrier sebelum dimuat ke kapal. Untuk yang terakhir adalah shipped off board atau Bill of Lading, diterbitkan setelah barang benar-benar dimuat di atas kapal. Untuk komponen Bill of Lading, yang pertama adalah identitas dan pihak. Identitas dan pihak dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah nomor Bill of Lading dan tanggal penerbitan. Yang kedua adalah nama dan alamat shipper atau pengirim. Yang ketiga adalah nama dan alamat konsigni atau penerima. Untuk yang keempat adalah notified party atau pihak yang diberitahu. Yang terakhir adalah nama dan identitas carrier pelayaran. Detail pengirimannya adalah yang pertama adalah nama kapal dan nomor voyage. Yang kedua adalah port of landing dan port of discharge. Yang ketiga adalah deskripsi barang, jumlah, berat, volume. Yang keempat adalah marking and number container jika ada. Untuk yang kelima, freight atau biaya angkutan, disebut dengan prepaid atau collect. Yang terakhir adalah tanda tangan dan stempel carrier. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Bill of Lading yang pertama adalah shipper, pengirim barang atau eksportir yang menyerahkan barang kepada carrier untuk diangkut ke tujuan. Yang kedua adalah konsigni, penerima barang di pelabuhan tujuan, pihak yang berhak atas barang saat tiba. Yang ketiga adalah notified party, pihak yang diberitahu carrier saat kapal tiba, biasanya forwarder atau agen konsigni. Yang keempat adalah carrier atau perusahaan pelayaran atau pengangkutan yang menerbitkan Bill of Lading dan bertanggung jawab atas pengangkutan. Untuk alurnya dari Bill of Lading adalah yang pertama booking shipper,
pemesan ruang muat kapal kepada carrier. Yang kedua adalah shipping instruction. Shipper menyerahkan SI berisi detail kargo dan tujuan. Yang ketiga adalah barang dimuat ke kapal atau disebut dengan match receipt yang diterbitkan. Yang keempat adalah draft bill of lading. Carrier menyusun draft bill of lading untuk dikonfirmasi shipper. Yang terakhir adalah penerbitan. Bill of lading resmi diterbitkan dan diserahkan kepada shipper. Manifest dan shipping instruction. Pengertiannya yaitu dokumen yang berisi instruksi tertulis dari shipper kepada carrier mengenai pengangkutan barang. Yang kedua ada menjadi dasar bagi carrier untuk menerbitkan bill of lading, lalu disampaikan sebelum proses pemuatan barang di pelabuhan. Wajib akurat, kesalahan S1 berakibat kesalahan pada bill of lading dan dokumen turunan. Fungsi dalam ekspor impor sebagai instruksi resmi pengangkutan dari shipper ke carrier. Lalu ada dasar penyusunan draft bill of lading sebelum penerbitan final, lalu sebagai acuan persiapan dokumen lengkap, packing list, dan invoice, lalu sebagai sumber data untuk manifest dan pelaporan otoritas, dan sebagai bukti tanggung jawab shipper atas akurasi data kargo. Komponen shipping instruction yang pertama ada identitas lengkap shipper, consignee, notify party yang berisi nama, alamat, dan kontak, lalu ada detail pelayaran, yang isinya ada nama kapal, nomor voyage, port of loading, ada port of discharge, lalu ada deskripsi barang, yang isinya ada jenis, jumlah, berat kotor atau bersih, volume, tanda, dan nomor, lalu ada jenis kemasan dan nomor peti kemas, atau jika menggunakan kontainer, lalu ada term of payment freight, yaitu prepaid atau collect, dan term penjualan atau incoterms. Lalu ada permintaan khusus yang isinya jenis bill of lading yang diinginkan, jumlah original, dokumen tambahan, dan yang terakhir ada tanggal pengajuan dan tanda tangan resmi shipper. Cargo manifest. Pengertian manifest, yang pertama ada dokumen daftar seluruh muatan kapal pada satu pelayaran. Kedua, disusun carrier berdasarkan bill of lading yang diterbitkan. Yang ketiga, dilaporkan kepada otoritas pabean atau bea cukai dan pelabuhan. Yang keempat, dasar pemeriksaan kepabeanan dan keselamatan pelayaran. Yang kelima, wajib sesuai PMK dan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Jenis-jenis manifest. Yang pertama, outward manifest, yaitu manifest muatan keluar dari pelabuhan asal atau ekspor. Yang kedua ada inward manifest, yaitu manifest muatan masuk di pelabuhan tujuan atau impor. Yang ketiga ada transshipment manifest, yaitu muatan yang dipindahkan antar kapal. Yang keempat ada empty container manifest, yaitu daftar peti kemas kosong yang dimuat. Dan yang terakhir disampaikan sebelum kedatangan atau keberangkatan kapal, PMK _158-2017 dan turunannya. Alur dokumen shipping instruction, bill of lading, dan manifest. Yang pertama, shipping instruction. Shipper menyampaikan shipping instruction ke carrier sebagai instruksi pengangkutan. Yang kedua, verifikasi dan booking. Carrier memverifikasi shipping instruction, mengonfirmasi ruang muat dan jadwal kapal. Yang ketiga, pemuatan kargo, barang dimuat ke kapal. Data shipping instruction menjadi acuan loading. Yang keempat ada penerbitan bill of lading. Carrier menerbitkan bill of lading berdasarkan shipping instruction yang diverifikasi. Dan yang terakhir adalah cargo manifest, yaitu seluruh bill of lading direkap menjadi manifest dan dilaporkan ke otoritas. Delivery order. Pengertian dan fungsi delivery order. Yang pertama, delivery order atau DO adalah syarat pemerintah penyerahan barang dari carrier atau agen kepada konsain atau kuasanya. Yang kedua, diterbitkan setelah konsain menyerahkan original BL atau dokumen pengganti yang sah. Yang ketiga, berfungsi sebagai kunci untuk mengambil kargo dari terminal atau depo. Yang terakhir, berlaku untuk jangka waktu tertentu, umumnya 7-30 hari. Fungsi dalam proses impor. Yang pertama, bukti hak penerima untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Yang kedua, dasar pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari kapal atau lapangan. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pengangkutan dan sewa kontainer. Yang keempat, bukti penyerahan tanggung jawab carrier kepada konsain. Yang terakhir, persyaratan pengeluaran kargo dari kawasan pabean. Pihak yang terlibat dalam penerbitan DO. Yang pertama, carrier atau agen pelayaran. Penerbitan DO
menyerahkan kuasa penyerahan barang setelah verifikasi BL. Lalu freight forwarder atau PPJK, kuasa importir untuk mengurus DO dan dokumen pabean atas nama consignee. Yang ketiga, importir atau consignee, pihak yang mengajukan DO dengan menyerahkan BL, original dan melunasi biaya. Yang terakhir, operator terminal atau depo, penerima DO sebagai dasar pelepasan kontainer atau barang pada consignee. Prosedur penerbitan delivery order. Yang pertama, pemberitahuan. Arrival notice diterbitkan carrier ke notif party. 2. Penyerahan BL. Consignee menyerahkan original BL ke kantor agen. 3. Pelunasan biaya. Membayar freight, THC, demurrage, deposit kontainer. 4. Verifikasi. Agen memverifikasi BL dan status pembayaran. 5. Terbit DO. DO diserahkan ke consignee untuk pengeluaran barang. Syarat dan hubungan DO dengan pengemuat yaitu syarat dan dokumen yang pertama original bill of lading atau BL atau telex release atau surrender BL. Yang kedua, arrival notice dari carrier atau agen. Yang ketiga, surat kuasa jika dikuasakan ke PPJK atau forwarder. Yang keempat, bukti pelunasan biaya freight, THC dan demurrage. Lalu deposit kontainer jika menggunakan peti kemas. Dan yang terakhir, identitas perusahaan dan NPWP consignee. Keterkaitan bongkar muat, DO adalah otoritas pelepasan kargo dari penguasaan carrier. Yang kedua, tanpa DO, terminal tidak akan melepas kontainer atau barang. Yang ketiga, dasar penjadwalan, tracking, dan pengeluaran dari kontainer yard. Yang keempat, acuan kerja stevedore dan checker di lapangan penundukan. Yang terakhir, terkait erat dengan SPPB surat persetujuan pengeluaran barang dari bea cukai. Masalah dan kendala dalam penerbitan DO. Hambatan yang sering muncul dalam perusahaan DO, yang pertama, keterlambatan pengiriman original bill of lading dari pihak eksportir, sering pada pengiriman jarak dekat. Yang kedua, ketidaksesuaian data antara bill of lading, manifest, dan dokumen pabean menimbulkan penundaan. Yang ketiga, biaya demurrage dan detention yang tinggi akibat keterlambatan pengurusan DO. Yang keempat, antrian panjang di loket agen pelayaran, terutama pada peak session. Lalu proses manual yang lambat, solusinya penerapan e-delivery order atau IDO. Lalu sengketa antara shipper dan consignee terkait pembayaran yang menghambat penerbitan DO. Yang bab keempat, clearance kapal, pengertian dan jenis clearance kapal. Pengertian port clearance atau ship clearance adalah izin resmi yang diterbitkan otoritas pelabuhan terkait pergerakan kapal masuk atau keluar pelabuhan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan turunannya. Wajib dimiliki setiap kapal niaga sebelum berlayar atau sandar. Penerbitan utama Syah Bandar. Jenis clearance in